Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Bapak Rahmat Taufik MPC selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Anak. Dan selamat pagi, siang, sore kepada rekan-rekan kelas 2C yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan sosio-emosional pada anak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Timotius Krisna dengan NIM akhir 078 sebagai pencari materi. Yang kedua ada Putri Revinda Nursabina dengan NIM akhir 084 sebagai pemateri. Yang ketiga ada saya sendiri Asri Fitria dengan NIM akhir 093 sebagai pemateri. Yang keempat ada Bintang Maharani dengan NIM akhir 102 sebagai pencari materi. Dan terakhir ada Novita Nendar dengan NIM akhir 105 sebagai pembuat PPT. Apa itu perkembangan sosio-emosional pada anak? Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar pada anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Perkembangan sosio-emosional ini mempunyai peran dalam dua aspek. Yang pertama adalah aspek berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah aspek organisasi perilaku. Melalui emosi, bayi mengomunikasikan aspek-aspek penting dari kehidupan mereka, seperti kegembiraan, kesedihan, minat, dan ketakutan. Dalam hal organisasi juga, emosi mempengaruhi respon sosial dan perilaku adaptif bayi saat mereka berinteraksi dengan orang lain di dunia mereka. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan sosio-emosional pada anak. Ciri yang pertama adalah perkembangan diri. Antara usia 2 hingga 4 tahun, anak-anak menggunakan semakin banyak istilah untuk menggambarkan emosi dan belajar lebih banyak tentang penyebab dan konsekuensi perasaan. Pada usia 4-5 tahun, anak-anak menunjukkan peningkatan kemampuan untuk merefleksikan emosi dan untuk memahami bahwa satu peristiwa dapat menimbulkan emosi yang berbeda-beda pada orang yang berbeda. Mereka juga menunjukkan kesadaran yang berkembang tentang perlunya mengelola emosi untuk memenuhi standar sosial. Orang tua yang pandai melatih emosinya akan memiliki anak yang juga pandai dalam mengatur emosi. Ini berperan penting dalam hubungan pertemanan atau relasi pada anak. Ciri yang kedua ada perkembangan moral. Piaget menganalisis dan menyimpulkan bahwa anak-anak di usia 4 hingga 7 tahun menampilkan moralitas heteronom dan menilai perilaku berdasarkan konsekuensinya. Orang tua juga mempengaruhi perkembangan moral pada anak, yaitu dengan mengembangkan hubungan orang tua dan anak yang berkualitas, dengan bersikap proaktif dalam membantu anak-anak mencegah perilaku buruk, dan dengan melibatkan anak-anak dalam dialog percakapan tentang masalah moral. Ciri yang ketiga adalah jenis kelamin. Peran gender adalah seperangkat harapan yang mengatur bagaimana perempuan atau laki-laki harus berpikir, bertindak, dan merasa. Pengetikan gender mengacu pada perolehan peran tradisional maskulin atau feminim. Orang tua juga mempengaruhi perkembangan gender anak dan teman sebaya, khususnya mahir dalam menghargai perilaku yang sesuai dengan gender. Teori skema gender menekankan bahwa pengetikan gender muncul saat anak-anak mengembangkan skema perilaku yang sesuai gender dan tidak sesuai gender budaya mereka. Selanjutnya ada peran lingkungan dalam perkembangan sosial-emosional pada anak. Yang pertama adalah mengasuh anak. Pengasuhan otoritatif adalah gaya pengasuhan yang paling banyak digunakan di dunia. Gaya pengasuhan ini adalah gaya pengasuhan yang hangat, tanggap terhadap kebutuhan anak, namun juga tegas dengan memberikan batasan dan aturan. Anak yang dibesarkan dengan pola pengasuhan otoritatif ini akan lebih percaya diri, mandiri, memiliki kontrol diri, dan dapat menjalin relasi sosial yang baik. Yang kedua ada penganiayaan anak. Penganiayaan anak dapat berupa kekerasan fisik, penelantaran anak, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Penganiayaan anak menempatkan anak pada risiko masalah akademik, emosional, dan sosial. Orang dewasa yang mengalami penganiayaan anak juga rentan terhadap berbagai masalah.
Selanjutnya ada klasifikasi. Cara paling umum untuk mengklasifikasikan emosi adalah sebagai positif atau negatif. Emosi positif meliputi antusiasme, kegembiraan, dan cinta. Emosi negatif meliputi kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, dan kesedihan. Seorang ahli terkemuka membedakan emosi menjadi dua, yaitu emosi primer dan emosi sadar diri. Emosi primer adalah emosi yang ada pada manusia. Emosi ini muncul di 6 bulan pertama pada anak. Emosi ini meliputi kejutan, minat, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, dan jijik. Sedangkan emosi sadar diri meliputi kecemburuan, empati, rasa malu, bangga, dan bersalah. Emosi ini muncul di usia 2 tahun pertama pada anak. Selanjutnya ada tangisan dan senyuman. Tangisan dan senyuman adalah dua ekspresi emosional yang ditunjukkan anak ketika berinteraksi dengan orang tua. Ini adalah bentuk emosi pertama anak untuk berkomunikasi. Yang pertama ada tangisan. Menangis adalah mekanisme terpenting yang dimiliki bayi baru lahir untuk berkomunikasi. Tangisan juga dapat memberikan informasi tentang kesehatan sistem syaraf pusat bayi baru lahir. Bayi memiliki setidaknya 3 jenis tangisan. Yang pertama ada tangisan dasar. Lapar adalah salah satu kondisi yang memicu tangisan dasar pada anak. Yang kedua, tangisan marah. Tangisan ini memiliki suara yang keras dan hampir seperti berteriak. Yang ketiga adalah tangisan sakit. Tangisan sakit ini bisa dipicu oleh rasa sakit yang dirasakan oleh anak. Berikutnya ada senyuman. Ada 2 jenis senyuman pada anak. Yang pertama ada senyum relektif. Senyum ini tidak muncul sebagai respon terhadap rangsangan eksternal dan muncul selama bulan pertama setelah lahir, biasanya saat bayi tidur. Yang kedua ada senyum sosial. Senyum yang muncul sebagai respon terhadap stimulus eksternal. Senyum sosial ini terjadi pada usia 4 hingga 6 minggu. Contohnya, bayi akan tersenyum jika mendengar suara ibunya. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Putri Revinda. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai temperamen. Para peneliti telah menggambarkan dan mengklasifikasikan temperamen individu dengan cara yang berbeda. Klasifikasi psikiater Alexander Chess dan Stella Thomas mengidentifikasi 3 tipe dasar dari temperamen. Yang pertama, anak yang mudah bergaul umumnya dalam suasana hati yang positif, dengan cepat membangun rutinitas yang teratur, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Yang kedua, anak yang sulit bereaksi negatif dan sering menangis, melakukan rutinitas sehari-hari yang tidak teratur, dan lambat untuk menerima perubahan. Yang ketiga, anak yang lamban dalam melakukan pemanasan, memiliki tingkat aktivitas yang rendah, dan juga agak negatif. Selanjutnya, karakteristik struktur temperamen, di mana Mary Robert dan John Bates ini berpendapat bahwa ada 3 dimensi. Yang pertama, ada extraversion atau sargency, termasuk antisipasi positif, impulsif, tingkat aktivitas, dan pencarian sensasi. Yang kedua, afektivitas negatif, mencakup ketakutan, frustasi, kesedihan, dan ketidaknyamanan. Di sini, anak-anak itu mudah tertekan dan sering resah atau menangis. Yang ketiga, ada kontrol yang mudah atau pengaturan diri, di mana mencakup pemfokusan, pengalihan perhatian, kontrol penghambatan, sensitivitas persepsi, dan kesenangan intensitas rendah. Selanjutnya, perspektif etologi psikiater Inggris John Bowlby menekankan pentingnya keterikatan pada tahun pertama kehidupan dan responsivitas pengasuh, di mana Bowlby menekankan bahwa bayi dan pengasuh utama mereka secara biologis cenderung untuk terbentuk keterikatan satu sama lain. Dia berpendapat bahwa bayi yang baru lahir secara biologis dilengkapi untuk memperoleh keterikatan atau attachment. Bayi itu menangis, menempel, tersenyum, dan merangkak, berjalan, kemudian mengikuti ibu. Di mana hasil langsungnya adalah menjaga agar pengasuh utama tetap berada di dekatnya.
Efek jangka panjang adalah untuk meningkatkan peluang bayi untuk bertahan hidup. Selanjutnya, keterikatan tidak muncul secara tiba-tiba melainkan berkembang dalam serangkaian fase. Berikut adalah 4 fase berdasarkan konsep Bowlby. Fase pertama, dari lahir sampai 2 bulan, di mana bayi secara naluri mengarahkan keterikatan pada human figures, orang asing, orang tua yang membuat bayi senyum atau menangis. Kemudian fase kedua, dari 2 bulan hingga 7 bulan, di mana fokusnya itu pada pengasuh utama, belajar membedakan mana yang akrab atau yang tidak dikenali. Kemudian fase ketiga, dari 7 sampai 24 bulan, di mana keterikatan ini menjadi khusus. Dengan peningkatan lokomotor keterampilan, bayi secara aktif akan mencari kontak dengan pengasuh biasa seperti ibu atau ayah. Dan fase yang terakhir, mulai dari 24 bulan, di mana anak-anak menjadi sadar akan perasaan, tujuan, dan rencana, mulai mempertimbangkan dalam membentuk tindakan mereka sendiri. Selanjutnya, socio-emotional development in early childhood, di mana dalam teori Erikson, anak usia dini adalah periode ketika perkembangan melibatkan penyelesaian konflik inisiatif versus guilty, di mana pemahaman diri balita yang belum sempurna berkembang menjadi representasi diri anak prasekolah dalam hal atribut tubuh, harta benda, dan aktivitas fisik. Pada sekitar usia 4-5 tahun, anak-anak juga mulai menggunakan sifat seperti deskripsi. Anak-anak kecil menunjukkan pemahaman dan pemahaman diri yang lebih canggih. Nah, pada awal masa kanak-kanak, emosi itu seperti kebanggaan dan rasa bersalah menjadi lebih umum, terutama dipengaruhi oleh tanggapan orang tua terhadap perilaku anak-anak. Misalnya, seorang anak kecil ini merasakan rasa malu ketika orang tua berkata, "Kamu seharusnya merasa tidak enak karena sudah menggigit adikmu." Perubahan terpenting dalam perkembangan emosi anak usia dini adalah peningkatan pemahaman tentang emosi. Selanjutnya, selama awal masa kanak-kanak, anak kecil ini semakin memahami bahwa situasi tertentu cenderung membangkitkan emosi tertentu, ekspresi wajah menunjukkan emosi tertentu, emosi mempengaruhi perilaku, dan emosi dapat digunakan untuk mempengaruhi emosi orang lain. Adapun penelitian bahwa pemahaman emosional anak kecil terkait dengan seberapa luas mereka terlibat dalam perilaku prososial. Selain itu, terdapat penelitian terbaru bahwa usia dari 5-7 tahun memahami emosi orang lain ini terkait dengan regulasi emosi anak. Kemudian, antara usia 2-4 tahun, anak meningkatkan jumlah istilah mereka digunakan untuk menggambarkan emosi dan belajar tentang penyebab dan konsekuensi dari perasaan. Selanjutnya, ketika usia 4-5 tahun, mereka meningkatkan kemampuan untuk merefleksikan emosi dan mulai memahami bahwa peristiwa yang sama dapat menimbulkan perasaan yang berbeda pada orang yang berbeda. Selain itu, mereka juga menunjukkan kesadaran yang berkembang bahwa perlunya mengelola emosi untuk memenuhi standar sosial. Terakhir, 4 masalah yang paling banyak mempengaruhi remaja. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, kenakalan remaja. Yang ketiga, masalah seksual. Yang keempat, masalah yang berhubungan dengan sekolah. Adapun 3 tahap mencirikan perkembangan hubungan romantis pada masa remaja. Yang pertama, masuk ke dalam atraksi romantis dan afiliasi pada usia sekitar 11 hingga 13 tahun. Yang kedua, menjelajah hubungan romantis pada usia sekitar 14 hingga 16 tahun. Yang ketiga, konsolidasi ikatan romantis pada usia sekitar 17 hingga 19 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.